Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan urusannya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi bersama saya Widi Mulyo dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran PowerPoint interaktif. Nah, pada slide ini belum masuk ke materi ya teman-teman, karena slide ini merupakan slide pembukaan. Jadi, jika slide pembukaan selesai, kita dapat mengklik tombol untuk melanjutkan ke slide berikutnya. Kita klik tombol untuk menuju ke slide berikutnya. Pembelajaran interaktif yang saya buat yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, jika slide ini telah selesai dan sudah tidak ada yang dibahas, bisa mengklik tombol mulai untuk memulai pembelajaran PowerPoint interaktif. Kita klik tombol mulai. Setelah kita mengklik tombol mulai, tampilan pertama yang disajikan adalah main menu. Nah, di main menu ini terdapat tombol petunjuk, tombol profil, KD dan tujuan, materi, dan tombol kuis. Dan tak lupa yaitu satu lagi terdapat tombol keluar yang berfungsi untuk keluar dari media pembelajaran. Di menu terdapat tombol-tombol dan juga tulisan yang terletak di samping yang merupakan keterangan dan memiliki arti bahwa jika kita mengklik tombol maupun tulisan, kita akan tertuju sesuai dengan halaman yang kita klik. Oke teman-teman, kita buka satu persatu dengan mengklik tombol petunjuk. Nah, di tombol petunjuk terdapat keterangan yang pertama yaitu tombol untuk mulai, tombol untuk petunjuk penggunaan, tombol profil, tombol untuk KI dan tujuan, tombol untuk materi, tombol untuk kuis, tombol untuk kembali ke menu utama, tombol untuk ke slide selanjutnya, tombol untuk ke slide sebelumnya, dan yang terakhir yaitu tombol untuk keluar dari pembelajaran. Untuk ke materi selanjutnya kita klik tombol menu. Perhatikan ya teman-teman, di sini tidak ada tombol ke slide berikutnya karena slide keempat ini merupakan penjelasan petunjuk penggunaan yang hanya terdapat satu slide supaya pengguna dapat menggunakan secara urut dan terarah, serta hanya dapat kembali ke menu utama untuk melanjutkan ke slide atau materi berikutnya. Untuk ke materi selanjutnya kita klik tombol menu. Nah, di tombol menu ini kita bisa melihat profil pembuat dari media interaktif ini. Kita klik tombol profil. Nah, di sini ada nama, NIM, prodi, dan materi. Di sini juga ada tombol menu untuk kembali dan melihat kompetensi dasar dan tujuan. Kita klik tombol menu. Kemudian setelah sampai pada tombol menu, kita klik tombol KD dan tujuan untuk mengetahui KD dan tujuan. Kita klik tombol. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan juga ada tujuannya pada materi pembelajaran ini. Langsung saja kita klik ke menu untuk masuk ke materi. Kemudian kita klik tombol materi. Oke, di sini pada materi terdapat subbab materi yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua pengelompokan, yang ketiga fungsi, yang keempat dampak positif, dan yang kelima dampak negatif. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, di sini tidak ada tombol untuk menuju ke slide selanjutnya karena slide ini merupakan subbab dari materi yang dijelaskan yang hanya terdapat satu slide supaya pengguna dapat menggunakan secara urut dan sesuai. Untuk menuju ke slide berikutnya, kita dapat mengklik tulisan yang terdapat dalam slide ini. Langsung saja kita klik pada bagian pengertian untuk mengetahui pengertian. Nah, di sini terdapat pengertian dari zat aditif dan zat adiktif.
Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan. Sementara zat adiktif adalah zat yang jika dipakai dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologi yang panjang. Baik teman-teman, ketika slide ini telah selesai dalam menjelaskan, kita dapat kembali ke subbab materi untuk mengetahui subbab pada materi selanjutnya. Tinggal klik tombol subbab materi. Yang selanjutnya kita dapat masuk ke subbab yang kedua, yaitu pengelompokan zat aditif dan zat adiktif. Kita klik pengelompokan. Nah, di slide ini terdapat pengelompokan zat aditif yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Yang kedua yaitu ada berdasarkan asalnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Ketika sudah selesai dalam menjelaskan materi, kita dapat mengklik tombol untuk ke slide berikutnya. Atau bisa juga nih, jika kalian belum paham mengenai materi yang telah dijelaskan, kita dapat mengklik tombol untuk kembali ke. Nah, namun sekarang kita klik tombol untuk ke materi selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah tertuju pada materi selanjutnya. Nah, di sini ada pengelompokan zat aditif alami dan buatan yang memiliki contoh masing-masing dari pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, aroma, dan juga pengental. Ketika sudah selesai dalam menjelaskan materi, kita dapat mengklik tombol untuk ke slide berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah tertuju pada materi selanjutnya. Nah, di sini ada pengelompokan zat adiktif yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua ada zat adiktif narkotika. Yang ketiga ada zat adiktif psikotropika. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya untuk mengetahui pengertian dan contoh dari zat adiktif. Nah, yang pertama yaitu ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Merupakan zat adiktif yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin juga sering kita konsumsi pada bahan makanan ataupun minuman. Contohnya yaitu ada kafein yang terdapat pada kopi dan teh. Yang kedua ada nikotin yang terdapat dalam rokok. Baik teman-teman, kita dapat lanjut ke slide berikutnya dengan mengklik tombol next. Kita klik tombol next. Nah, di sini ada pengelompokan zat adiktif yang kedua yaitu zat adiktif narkotika. Narkotika itu sendiri merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Contohnya yaitu ada ganja, ada sabu, ada ekstasi, ada Riklona, alprazolam, trihex, tembakau gorila, dan mushroom. Jika kalian sudah paham, kita next. Oke, di sini terdapat pengelompokan yang ketiga yaitu ada zat adiktif psikotropika. Contohnya yaitu ada sedatif hipnotik, ada amfetamin, dan ada halusino. Oke teman-teman, karena tidak ada tombol untuk next, karena subbab yang kita bahas sudah selesai, yaitu ditandai dengan adanya tombol untuk kembali ke subbab materi. Kita klik tombol subbab materi. Nah, subbab yang belum kita bahas yaitu ada fungsi dari zat aditif dan zat adiktif. Kita klik fungsi. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai fungsi zat aditif. Ketika teman-teman sudah paham, kita dapat melanjutkan materi ke subbab selanjutnya dengan mengklik subbab. Subbab yang keempat adalah dampak positif dari penggunaan zat adiktif. Kita klik dampak positif. Nah, di sini ada berbagai dampak positif. Yang pertama yaitu ada menarik pembeli, membuat makanan dan minuman menjadi tahan lama, memperbaiki penampilan makanan, mempertahankan nilai gizi,
memperbaiki aroma yang khas pada makanan, dan menghilangkan rasa sakit misalnya pada saat mengobati luka. Oke teman-teman, kita telah selesai dalam menjelaskan mengenai dampak positif. Untuk ke pembahasan selanjutnya, kita dapat mengklik tombol subbab materi untuk mengetahui isi dari subbab yang belum dibahas. Kita klik tombol subbab materi. Nah, di sini pada subbab materi yang belum diketahui atau belum dibahas yaitu ada dampak negatif. Kita klik dampak negatif. Oke, di sini ada dampak negatif dari zat adiktif. Pertama, dapat merusak sel saraf. Yang kedua, dapat merubah perilaku. Yang ketiga, menyebabkan ketergantungan. Yang keempat, menimbulkan penyakit. Yang kelima, menimbulkan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Dan yang keenam, yaitu menimbulkan masalah sosial. Jika kalian sudah paham, kita dapat klik next untuk mengetahui dampak negatif dari zat aditif. Ada zat pewarna sintetis, MSG, BHT, dan BHA, sulfit, dan yang kelima yaitu pemanis. Yang tentunya zat aditif tersebut jika digunakan secara berlebihan atau secara terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan. Nah, pada subbab kali ini telah selesai dan akan dilanjutkan dengan kuis. Untuk menuju pada kuis, tinggal kita klik ke menu utama untuk melanjutkan ke kuis. Klik menu. Kemudian setelah sampai di menu, kita klik tombol kuis. Pertanyaan nomor 1. Secara umum, zat adiktif dibagi ke dalam 3 kelompok. Berikut ini yang merupakan pengelompokan zat adiktif adalah: A. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. B. Zat adiktif dan zat aditif. C. Zat adiktif dan narkotika. Yang D. Zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Coba teman-teman tebak, kira-kira jawabannya apa ya? Coba pilih yang B ya teman-teman. Ternyata jawabannya benar. Ketika pertanyaan nomor 1 sudah dijawab, kita klik tombol next untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Klik next. Pertanyaan nomor 2. Monosodium glutamat MSG memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan menjadi lebih sedap. Namun penggunaan MSG harus dibatasi. Bahan campuran berikut ini yang dapat digunakan sebagai pengganti rasa dari monosodium glutamat adalah: A. Gula dan garam. B. Garam dan asam. C. Garam dan serbuk lada. D. Gula dan asam. Kira-kira apa ya jawabannya? Coba kalian tebak. Yang pertama mungkin coba pilih yang C ya teman-teman. Ternyata jawabannya salah. Kita coba lagi ya teman-teman. Kita coba yang D. Dan ternyata jawaban D juga salah. Kita coba lagi ya teman-teman. Kita pilih yang A. Dan jawaban A itu ternyata benar ya teman-teman. Gula dan garam. Ketika pertanyaan nomor 2 sudah dijawab, kita klik tombol next untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Klik next. Pertanyaan nomor 3. Contoh pewarna sintetis yaitu eritrosin dan karmoisin merupakan zat aditif yang dapat memberi warna: A. Coklat, B. Hijau, C. Merah, D. Kuning. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Coba kalian tebak. Coba kita pilih yang A ya teman-teman. Wah, ternyata yang A jawabannya salah. Coba kita pilih yang B. Dan jawaban B ternyata salah juga ya teman-teman. Dan kita coba lagi, yaitu jawaban C. Dan ternyata jawaban C adalah benar, merah. Ketika pertanyaan nomor 3 sudah dijawab, kita dapat mengklik tombol next untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Klik next.
Pertanyaan nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh dari bahan zat aditif berupa pewarna sintetis yang tidak diizinkan adalah A. Eritrosin, B. Hijau C. Methane yellow, D. Merah aurora. Perhatikan ya teman-teman, di sini pertanyaannya pewarna sintetis yang tidak diizinkan. Jadi kita harus memperhatikan benar kata-kata dari sebuah pertanyaan, apakah itu pasti atau belum. Coba kita pilih yang C ya teman-teman. Dan ternyata jawaban C itu benar ya teman-teman, methane yellow. Ketika pertanyaan sudah terjawab, kita lanjut dengan mengklik tombol next. Dan ternyata kuis telah selesai ya teman-teman. Jadi pada slide ini akan terhitung beberapa pertanyaan yang benar dan pertanyaan yang salah. Setelah terhitung skor, kemudian muncul nilainya, kita klik next dan selesai. Nah, pada slide terakhir ini yaitu terdapat tombol keluar, terdapat tombol ke submateri. Misalnya jika kalian belum paham mengenai materi yang telah dijelaskan, dan juga terdapat tombol kembali ke menu utama. Mungkin demikian penjelasan mengenai pembelajaran interaktif, zat aditif dan zat adiktif. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kelebihannya, dan juga jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.